Shalom, selamat bertemu kembali dengan anak-anak yang Ibu sangat kasihi. Ibu berharap kalian tetap bersukacita dan kalian tetap mengagungkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita mau bersukacita menyanyikan pujian ini. Pasti kalian tahu semuanya. Ya, meskipun Ibu Herti tidak muncul, tapi Ibu Herti tetap ada di sini ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Wah, anak-anak, kita sudah menyanyikan tentang lagu Nabi Nuh. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangannya. Kita mau tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik sekali. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus yang selalu menemani kami. Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kami. Pada saat ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memahami, supaya kami mengerti, dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, supaya kami juga mau hidup seturut dengan perintah-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan pujian dan kita juga sudah berdoa. Nah anak-anak, pada saat ini Ibu Herti akan bercerita tentang sebuah kisah di mana Ibu Herti mau memberikan judul yaitu Ketaatan Berbuah Manis. Ketaatan berbuah manis. Nah, anak-anak, nanti di rumah
kalian boleh membuka Alkitab, kemudian kalian membaca dari kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Nah, kalian akan menemukan sebuah kisah yang sangat baik sekali. Walaupun kita harus mengakui untuk taat itu tidak mudah. Sulit sekali taat. Betul ya anak-anak? Ketika mami suruh kita belajar, kita masih asik main game. Aduh, rasanya gak pengen banget untuk belajar. Tapi aku harus taat. Wow, gimana ya Bapak Nuh? Harus taat, tetapi hasil akhirnya dia mengecap buah yang manis. Nah, kalian lihat kan? Ada gambar buah apel kecil di situ dan rasanya manis. Sulit sekali tetapi menghasilkan buah yang manis. Nah, yuk kita dengar kisahnya ya, supaya kita mengerti dan memahami apa yang membuat seorang Nabi Nuh bisa melakukan dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu banyak sekali manusia itu berbuat dosa. Manusia itu begitu sangat egois. Mereka kerjanya marah-marah, bertengkar, kemudian mereka tidak mau menolong orang lain, mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan, mereka tidak mau belajar, and then apa yang terjadi anak-anak? Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Wow, serem banget ya. Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi ini. Ih, serem banget anak-anak. Nah, itulah Tuhan begitu marah kepada alam semesta ini karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang jahat banget, ada satu keluarga, khususnya seseorang yang sangat baik banget. Ya, dia taat banget sama Tuhan. Dia orang lain tidak berdoa, dia tetap berdoa. Orang lain tidak beribadah, dia tetap beribadah. Orang lain hidupnya bertengkar, dia hidupnya penuh damai. Wow, Tuhan senang banget dengan orang ini. Nama orang ini adalah Bapak Nuh. Bayangkan anak-anak, dari sekian banyak orang, Tuhan mengasihi seseorang, namanya Nuh. Karena Tuhan sayang kepada Nuh, maka Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya juga. Nah, akhirnya Tuhan pun menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar sekali. Namanya Bahtera. Nah, bukan perahu kecil gitu ya, tapi namanya Bahtera. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ya? Nah, ternyata Tuhan ingin menyelamatkan bukan hanya Bapak Nuh seorang diri, tapi dia punya 3 orang anak. Bapak Nuh punya 3 orang anak, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Wow, senang banget. Dia punya 3 orang putra,
Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Wah, anak-anak, Tuhan ingin menyelamatkan Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Wah, karena Tuhan yang memerintahkan untuk membuat bahtera, mereka itu saling bekerja sama. Nuh, anak-anaknya. Tadi anak-anaknya ada berapa? Betul, ada 3. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, anak-anak mereka bekerja sama. Mereka melakukan persis ukurannya seperti yang Tuhan mau. Ingat loh, taat itu melakukan sama seperti yang diperintahkan. Nah, anak-anak, kalau Ibu Herti kasih perintahnya mengerjakan 5 pertanyaan, dikerjakan 5 pertanyaan. Jangan dikerjakan cuma 2. Berarti tidak taat. Nah, kalau maminya suruhnya cuci piringnya 2, jangan hanya dicucinya cuma 1. Itu berarti taatnya cuma setengah, tidak sepenuhnya. Nah, anak-anak mereka bergembira sekali membangun bahtera itu. Nah, anak-anak waktu mereka membangun bahtera itu, para tetangga Nuh itu mengolok-olok. Dia bilang gini, "Hei, Bapak Nuh, ngapain sih buat bahtera? Buat kapal yang besar di tengah-tengah daratan. Hei, kagak ada lautan loh." "Mana lautnya? Kagak ada." "Kenapa dibangun bahtera? Nggak ada airnya kok." "Ih, ngapain sih repot amat? Ih, mungkin Bapak Nuh ini sudah sedikit, maaf ya, agak kasar, sedikit gila." Wah, anak-anak, tapi Bapak Nuh tidak mempedulikan karena dia mau taat kepada Tuhan. Nah, setelah bahtera itu selesai dibangun, Nuh, istrinya, 3 anaknya laki-laki Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera itu. Mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Hei, Tuhan juga perintahkan bukan hanya membangun bahtera loh, tapi Tuhan menyuruh Bapak Nuh mengambil 7 pasang hewan halal, ya, hewan yang tidak haram, dan mengambil 1 pasang binatang yang haram. Nah, hewan-hewan ini akan dimasukkan ke dalam bahtera. Jadi, anak-anak, untuk memelihara manusia, khususnya Nuh, Allah juga menyelamatkan hewan-hewan ini. Nah, menarik sekali ya. Jadi, Allah bukan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi Allah juga menyelamatkan hewan-hewan untuk memelihara manusia. Nah, anak-anak, setelah hewan-hewan itu berkumpul, mereka dimasukkan. Nah, anak-anak, yuk kita lihat ya bagaimana hewan-hewan ini masuk ke dalam bahtera.
Perhatikan di sana anak-anak. Begitu luar biasa Allah menggiring hewan-hewan itu berkumpul dan masuk ke dalam bahtera. Mungkin ini kisah yang sudah divideokan. Namun ini hanya gambaran. Pada waktu itu hewan-hewan itu diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam bahtera. Tuh, lihat. Indah sekali ya cara Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka. September 22nd, and we're all still here. Awkward. People, the flood is imminent. Board the ark. Save yourselves. Listen to me. The time has come. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Ingat, Tuhan yang menyuruh hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Lihat sekali, dengan teratur hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera. Lalu, apa yang terjadi anak-anak? Hujan pun turun. Hujan deras turun menguasai bumi. Hujannya bertambah besar dan tak berhenti-berhenti. Karena hujannya bertambah besar dan lebat sekali, dan hujan itu bukan hanya sehari 2 hari, tetapi air mengelilingi bumi ini selama 40 hari 40 malam. Wah, terjadilah air bah. Perhatikan anak-anak, air bah ini berbeda dengan tsunami. Kalau tsunami itu banjir di sebuah kota atau daerah. Tapi kalau air bah itu seluruh permukaan bumi penuh dengan air. Perhatikan anak-anak. Air bah itu seluruh permukaan bumi penuh dengan air. Jadi, bayangkan hanya keluarga Nuh dan para hewan-hewan yang sudah dipilih Allah untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Dan setiap yang ada di dalam bahtera itu diselamatkan oleh Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Perhatikan anak-anak, pada waktu hujan itu turun, orang-orang pun berteriak, "Please help me Nuh. Tolonglah kami Nuh. Selamatkanlah kami. Masukkanlah kami ke dalam bahtera-Mu. Bukalah pintu. Tolonglah kami Bapak Nuh." Tapi anak-anak, bahtera itu sudah ditutup oleh Allah. Mereka tidak dapat masuk ke dalam bahtera itu
karena mereka selama ini tidak mau percaya kepada Allah dan tidak mau taat. Nah, anak-anak, ketika mereka tidak taat, Allah pun menghukum mereka. Dan perhatikan akhirnya mereka pun tenggelam oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Allah. Wah, ketika orang-orang lain tenggelam, Bapak Nuh ada di dalam bahtera yang sangat baik. Kemudian Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu. Nah, karena mereka sudah membawa yang tidak haram, artinya yang dapat dimakan, 7 pasang, mereka bergantian untuk memenuhi protein makanan mereka selama mereka ada di dalam bahtera itu. Nah, anak-anak, apakah yang terjadi? Tuhan memelihara mereka di dalam bahtera itu. Perhatikan anak-anak, setelah semua manusia dan hewan atau binatang itu mati atau meninggal terkena air bah, maka hujan itu pun berhenti. Tapi setelah hujan itu berhenti, mereka masih tetap berada di atas air. Jadi seperti lautan yang sangat luas banget. Ya, lautan yang sangat luas banget. Bayangin mereka tinggal di dalam bahtera 40 hari 40 malam. Tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada game, tidak ada musik. Tapi mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak, wah sama ya. Kadang-kadang kita masih keluar rumah ya. Sekarang kita tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bermain, tidak boleh jalan-jalan. Tapi kadang-kadang kita suka melanggar ya. Kita masih suka pergi ke mall, masih suka pergi jalan-jalan keliling komplek. Tapi Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Mereka taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, anak-anak, bahtera itu pun berhenti di sebuah pegunungan yang bernama Ararat. Nah, bahtera itu pun berhenti seperti terdampar ya di sebuah pegunungan, di puncak pegunungan Ararat. Karena apa? Air bah sudah semakin surut. Nah, anak-anak, setelah air bah itu surut, Nuh tidak langsung keluar. Tapi pertama-tama dia melepaskan burung gagak. Nah, tapi burung gagak itu tidak kembali. Ya, kemudian kedua kali Tuhan melepaskan burung merpati. Hei, yang kedua pun tidak kembali. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, setelah dipastikan, kemudian Nuh kembali melepaskan burung merpati. Hei, lihat, burungnya pun membawa setangkai pohon daun. Ya, bukan pohon ya, maaf. Setangkai daun. Dia memberikannya kepada Nuh. Wah, Nuh senang sekali. Dia bisa memastikan ketika melihat daun itu menandakan daratan sudah terlihat.
Kalau sudah ada daun, berarti sudah ada pohon. Kalau sudah ada pohon, berarti sudah ada tanah. Betul sekali anak-anak. Ternyata air bahnya sudah benar-benar surut atau kering. Wah, anak-anak, Nu sangat senang sekali. Nu, istrinya, 3 orang anak-anaknya, 3 orang mantunya, keluarganya pun keluar dari Bahtera. Yeay, hore! Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sudah keluar dari Bahtera. Kita sudah bisa bermain di taman, di padang gurun. Kita sudah bisa bertani kembali. Yeay, asik. Bisa mengembalakan lagi. Wow, senang sekali. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarga Nuh. Hei, bukan hanya mereka loh yang keluar, tapi seluruh hewan-hewan tadi yang ada dalam Bahtera, mereka keluarkan. Mereka suruh kembali ke habitat mereka, ke tempat hidup mereka, yaitu di hutan-hutan, supaya mereka berkembang biak dan tambah banyak untuk kita bisa nikmati bersama di bumi ini. Wah, hewan-hewan itu pun keluar. Mungkin si jirepnya berteriak kali ya. Yeay, merdeka, asik, aku bebas. Hei, si kudanya langsung mungkin si kudanya lari ya, kegirangan karena mereka bisa keluar dari seperti kandang di dalam Bahtera itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah, air bah surut dan kering, mereka pun memberikan persembahan kepada Allah. Mereka memberikan persembahan sebagai ucapan syukur karena Allah memelihara dan menyelamatkan mereka. Mereka memberikan kambing domba kepada Allah. Mereka sangat bersyukur. Jadi anak-anak jangan lupa, meskipun ibadahnya di rumah, sekolahnya di rumah, jangan lupa memberikan persembahan kepada Allah. Karena Allah sudah memelihara kita. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah mereka bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka, Allah pun memberikan, Nuh berteriak, "Hei, lihat istriku, lihat anak-anakku, ada rainbow, pelangi." Wow, bagus banget ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Ya, di langit yang biru. Kenapa ya Tuhan memberikan pelangi? Nah, anak-anak, jawabannya adalah Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dengan air bah. Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Jadi anak-anak, kita tidak akan lagi bisa melihat air bah. Tsunami iya, banjir iya. Tapi kalau tsunami dan banjir itu karena perbuatan manusia. Tapi tidak seluruh bumi. Nah, anak-anak, inilah tanda Tuhan
bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Nah, anak-anak, sebagai tanda Tuhan, ya, tadi sudah kita dengarkan bahwa Nuh tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan itu akan berbuah sangat manis sekali, walaupun sangat tidak mudah, sama seperti Nuh dan keluarganya, mau taat kepada Tuhan. Kemudian Nuh juga bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan, Nuh dan keluarganya pun diselamatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, keluarga Nuh tetap mau taat kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya pun diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, anak-anak, Tuhan pun memelihara umatnya. Tuhan memelihara Nuh karena ketaatan Nuh kepada Tuhan. Tuhan juga akan memelihara setiap anak-anaknya yang mau taat kepada Tuhan. Apakah anak-anak mau taat kepada Tuhan? Anak-anak mau taat di masa-masa corona ini, mau taat, mau di rumah, tidak bermain-main di luar, menggunakan masker, menyelesaikan tugas sekolahnya meskipun belajar di rumah, ikut sekolah minggu online, tetap mau membantu orang tua. Hei, kalau kita taat, hasilnya baik loh. Nilai kita jadi baik, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. I'm so very happy jikalau aku mau taat. Nah, anak-anak, tadi Ibu Herti sudah bercerita. Untuk mereview apakah anak-anak menyimak videonya Ibu Herti atau ceritanya Ibu Herti, tolong jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, siapakah nama anak-anak Nuh? Siapakah nama anak-anak Nuh? Nah, yang kedua adalah berapa lamakah hujan atau air itu turun menguasai bumi? Berapa lama ya hujan itu turun dan air itu menguasai bumi? Nah, pertanyaan yang ketiga adalah berapa orang yang diselamatkan oleh Allah? Nah, berapa orang yang diselamatkan oleh Allah? Nah, pertanyaan yang keempat adalah mengapa sih Allah memberikan air bah ini? Kenapa ya kira-kira anak-anak Allah memberikan air bah ini? Yuk ditulis ya pertanyaan yang keempat. Pertanyaan tadi yang keempat, kenapa ya Allah memberikan air bah ke bumi ini? Nah, yang kelima adalah apakah yang dilakukan Nuh setelah mereka keluar dari bahtera? Apakah yang dilakukan Nuh setelah mereka keluar dari bahtera? Apa ya kira-kira yang dilakukan oleh Nuh ya? Nah, anak-anak, kalian boleh menjawabnya dengan baik ya. Mari sebelum kita berdoa, kita mau seperti Nuh. Kita juga mau taat seperti Yesus.
Jikalau kita taat akan berbuah manis, akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dari Allah. Karena Allah akan mengasihi setiap anak-anaknya yang taat. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Mari kita bernyanyi. Wah, anak-anak, kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan Yesus. Kita juga mau taat kepada papa mama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengajarkan kami seperti Bapak Nuh. Dia mau taat kepada Allah. Tuhan, kami juga mau taat kepada Engkau. Kami mau melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami juga mau taat kepada papa mama. Kami mau taat kepada bapak dan ibu guru. Dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semuanya. Biarlah kami bisa melakukan semua tanggung jawab kami, tugas-tugas kami dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Nuh. Ketaatan yang berbuah manis. Biarlah anak-anak semuanya tetap menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada bapak dan ibu guru, taat juga kepada orang-orang dewasa yang mengajari kita. Terima kasih anak-anak buat hatinya yang setia kepada Tuhan. Terima kasih juga, tetap semangat merenungkan
dan melakukan firman Tuhan. God bless you and then see you in next video ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.